Yesus. Terima kasih untuk keberadaan kami hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hidup dalam kerajaan hari ini. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Lukas 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10. Pada perenungan hari ini saya akan bacakan dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Konten yang akan dipelajari hari ini berada di bawah perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Untuk mempelajari isi perumpamaan ini terdapat beberapa pihak yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengar pengajarannya dalam ayat yang ke-1. Siapakah para pemungut cukai tersebut? Pada masa pelayanan Yesus, para pemungut cukai dan orang-orang Yahudi yang bekerja pada kekaisaran Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Biasanya mereka dipandang sebagai orang-orang yang berkhianat pada bangsanya karena mereka bekerja bagi penjajah. Bagi orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang korup, meminta pajak lebih besar daripada yang seharusnya untuk memperkayakan diri sendiri. Orang Yahudi yang bergaul dengan bangsa lain dianggap menjadi orang-orang yang tidak menanti hukum Taurat. Ketiga hal itulah yang menyebabkan para pemungut cukai dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan sebagai pemungut cukai menjadi pendosa besar. Tetapi para pemungut cukai merasa nyaman mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus. Lalu yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat. Siapakah yang dimaksud dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Farisi adalah kelompok orang beragama Yahudi yang cukup berpengaruh pada zaman Yesus. Mereka berusaha untuk menjalankan kehidupan berdasarkan aturan agama yang ketat. Tetapi bagi Yesus, orang-orang Farisi seringkali gagal untuk memahami inti dari hukum Taurat, yakni kasih dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sementara ahli Taurat adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Taurat, dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus makan bersama-sama mereka dalam ayat yang kedua. Kita patut menduga sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli Taurat kira-kira demikian. Masa Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Lalu yang ketiga adalah Yesus, ayat 4 sampai yang ke-7. Setelah mendengar sungut-sungut yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus menyampaikan perumpamaan demikian. Terdapat seseorang yang memiliki 100 domba. Pada suatu saat, seekor domba menyimpang dari kerumunannya. Akhirnya seekor domba dimaksud tersesat, terpisah dari kerumunan yang 99. Saat mengetahuinya, terdapat seekor domba yang tidak terdapat pada kerumunannya. Pemilik domba tersebut akan meninggalkan domba sejumlah 99 untuk mencari yang tersesat. Setelah menemukannya, ia akan menempatkan domba tersebut di atas bahunya, membawanya pulang, akan memanggil para tetangga dan sahabatnya untuk melakukan pertemuan sukacita karena dombanya yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan ini untuk menggambarkan orang-orang berdosa yang telah sekian lama tersesat dicari oleh Sang Gembala Agung. Setelah diketemukan, orang berdosa tersebut merelakan dirinya untuk ditempatkan di atas bahu Sang Gembala, dibawa, dan untuk digembalakan kembali. Yesus mengakhiri perumpamaan dengan berkata demikian,
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam ayat yang ke-7. Siapakah yang dimaksud satu orang berdosa? Dalam hal ini yang dimaksudkan satu orang berdosa dalam hal ini adalah semua orang yang jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23. Karena satu orang, akhirnya semua menjadi orang yang berdosa. Karena itu, setiap orang berdosa membutuhkan pertobatan untuk menerima pengampunan dari Yesus Kristus yang membimbingnya untuk menerima keselamatan yang kekal. Tanpa pertobatan, tidak akan mendapat pengampunan. Tanpa pengampunan, seseorang tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setelah itu muncul pertanyaan kedua, yakni siapakah yang dimaksudkan orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan dalam hal ini? Makhluk yang tidak membutuhkan pertobatan adalah para malaikat. Dengan demikian, ucapan syukur siapakah yang paling menyenangkan hati Tuhan? Manusia yang telah menyadari dosanya, percaya, dan memperoleh keselamatan karena kasih dan kemurahan Tuhan, atau malaikat? Ucapan syukur yang paling menyenangkan hati Tuhan berasal dari orang-orang yang telah menyadari pengorbanan dan kasih Tuhan yang sangat besar yang telah menyelamatkan kehidupannya. Manusia berdosa mengalami proses penyelamatan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Hal itulah yang mendorong kehidupannya untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan. Sementara malaikat tidak pernah mengalami proses penyelamatan. Hal itulah yang menyebabkan para malaikat tidak pernah menyadari bagaimana rasanya diselamatkan oleh Tuhan dari masalah, perbudakan dosa, dan kematian yang kekal. Sementara manusia berdosa yang telah kembali bertobat kepada Tuhan merasakan betul penderitaan karena dosa, bertobat, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ucapan syukur yang meluap dari dalam hati manusia dapat meningkatkan sukacita dalam kerajaan surga. Karena setiap orang yang menyadari kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh akan mempengaruhi ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan di sepanjang kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menemukan kami dari jalan yang tidak Engkau berikan ya Bapa, dari jalan-jalan yang bikin kami tersesat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, melalui tangan-Mu, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, biarlah setiap kami Engkau dapat temukan ya Bapa. Kembalikan hati kami menjadi hati yang lemah lembut ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Engkau mempengaruhi ketenangan dan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.